Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Sulistiawati, dosen program studi kebidanan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Dalam menjalankan tugas pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah komunikasi dalam praktik kebidanan. Mata kuliah ini sesuai dengan kepakaran saya, di mana studi S2 dan S3 saya mendalami pendidikan dan praktik kolaborasi antar profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, dan komunikasi merupakan unsur penting dalam praktik kolaborasi. Mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan dirancang untuk memperkenalkan dan melatih mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang menjadi fondasi utama dalam pemberian asuhan kebidanan yang holistik, humanis, dan profesional. Secara khusus, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan empatik, baik secara verbal maupun nonverbal, kepada teman sejawat, individu, keluarga, kelompok, dan komunitas dalam konteks pelayanan kebidanan yang beragam, mulai dari pemeriksaan kehamilan, pendidikan kesehatan, pelayanan persalinan, masa nifas, konseling KB, hingga situasi kegawat daruratan. Dengan adanya mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, serta prinsip moral dan agama dalam praktik kebidanan. Dari aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai konsep dasar komunikasi dan kerja tim dalam pelayanan kesehatan. Mahasiswa juga ditargetkan untuk mampu berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal secara efektif, baik dengan klien, keluarga, masyarakat, maupun dengan rekan sejawat. Proses perkuliahan dilakukan melalui beberapa metode. Penyampaian materi di kelas menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan seminar. Serta saya juga melakukan praktikum di laboratorium. Pendekatan yang digunakan berupa pembelajaran kolaboratif dan team-based learning, di mana mahasiswa aktif berdiskusi, melakukan role play, dan praktik komunikasi dalam skenario pelayanan kebidanan nyata. Untuk memperkuat pemahaman, mahasiswa juga diminta untuk menyusun makalah, melakukan presentasi, dan membuat proyek video simulasi komunikasi dengan pasien. Nah, melalui pendekatan teori dan praktik ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep komunikasi saja, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung melalui simulasi, praktik, laboratorium, dan role play yang disusun menyerupai situasi nyata di pelayanan kebidanan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan proporsi tertentu yang terdiri dari tugas terstruktur sebanyak 20%, seminar dan presentasi 20%, ujian tengah semester dengan proporsi 20%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Selain itu, tutorial dinilai dengan bobot 5%. Untuk kegiatan praktik seperti role play dan kegiatan di laboratorium dinilai menggunakan rubrik penilaian. Sebagai pengampu mata kuliah ini, saya berkomitmen untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, reflektif, dan kontekstual agar mahasiswa mampu menjadi bidan profesional yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga mampu membangun hubungan komunikasi yang empatik dan efektif dalam memberikan asuhan kebidanan maupun dalam berkolaborasi dengan teman sejawat. Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Saya cek dulu benar apa enggak ini mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan. Betul? Betul. Alhamdulillah. Ya, ketemu lagi dengan saya setelah pekan kemarin kita bersua di mata kuliah yang sama. Sebelum masuk ke materi yang baru dan mulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga Allah memudahkan, memberi kelancaran, keridhaan dan keberkahan dalam pembelajaran kita ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum kita masuk ke subtema pada hari ini, saya pengen review lagi materi kita kemarin. Kita kemarin bahas tentang komunikasi terapeutik. Ada yang masih ingat apa itu komunikasi terapeutik? Iya. Komunikasi terapeutik adalah edukasi antara bidan dengan tenaga kesehatan Bidan dengan pasien dengan tujuan memberi kesembuhan. ada ya ada edukasi kesehatan juga, betul? Iya. Yang paling sering dikasih sama bidan ya. Apa tuh? Konseling. Iya, konseling edukasi kesehatan. Iya, makasih Pak. Nah, kalau pekan kemarin kita bahas komunikasi antara bidan sama pasien, hari ini kita akan bahas komunikasi interprofesional pada pelayanan kebidanan. Apa itu interprofesional? Apa itu? Antar Iya, antar profesi, jadi teman sejawat. Nah, komunikasi teman sejawat pada pelayanan kebidanan. Komunikasi sejawat tenaga kesehatan merupakan komunikasi yang terjadi antara petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Nah, bidan ini deh, terutama bidan yang ada di puskesmas atau di rumah sakit, dalam memberikan pelayanan kebidanannya pasti akan bersinggungan, berkoordinasi kerjasama sama tenaga kesehatan yang lain. Jadi tidak dilakukan oleh bidan sendiri. Nah, disinilah perlunya yang namanya komunikasi teman sejawat, yaitu komunikasi antara bidan dalam memberikan asuhan kebidanan atau pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan lain yang sama-sama memberikan pelayanan kepada ibu hamil atau bersalin gitu ya. Contohnya kayak bidan, kalau di puskesmas ada bidan sama dokter, kemudian ada ahli gizi juga, karena kadang ibu hamil itu juga memerlukan konseling gizi ya dari ahli gizi maupun bidannya. Nah, komunikasi teman sejawat merupakan komunikasi yang terjalin antara dua orang atau lebih dalam satu profesi dengan tujuan untuk menyampaikan informasi mengenai status kesehatan klien. Jadi masih dalam satu profesi, bidan, dokter, ahli gizi, farmasis, itu masih profesi apa? Profesi kesehatan. Beda. Nah, bentuk komunikasinya apa saja? Jadi komunikasi yang dilakukan oleh bidan maupun tenaga kesehatan yang lain dengan teman sejawat bisa dalam bentuk verbal maupun non verbal. Kalau verbal itu lewat kata-kata, bahasa, suara, gitu ya. Kemudian kalau biasanya diterapkan di rekam medik, ya biasa ya itu ya, dokter atau perawat atau bidan ngisi rekam medik pasien, atau bidan mengisi, biasanya apa deh yang diisi deh di ibu hamil yang ditulis? Buku KIA, ya buku KIA diisi itu sebagai sarana komunikasi, karena di buku KIA itu nanti bisa dibaca baik oleh pasien maupun tenaga kesehatan lain yang membutuhkan informasi tentang pasien tersebut, gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk komunikasi dan sarana komunikasi. Kemudian ada komunikasi nonverbal kayak pandangan, kemudian sentuhan, gitu ya. Itu biasanya kalau bidan ke pasien pada waktu konseling. Tapi kalau sama teman sejawat mungkin tidak selalu dalam bentuk kata-kata, bisa mungkin pada waktu tindakan. Biasanya misal di ruang operasi saat bidan sama objin misalnya sudah terbiasa gitu, tidak banyak kata-kata karena dalam kondisi emergensi mungkin hanya dengan gitu ya, hanya dengan gitu bidannya kayak udah paham gitu, karena sudah terbiasa berkomunikasi pada saat kondisi emergensi gitu. Jadi bentuk komunikasinya tuh karena mungkin sudah terbiasa antara bidan dan objin itu, bisa saja objinnya cuma ngomong gitu, bidannya sudah tahu gitu, oh suruh ambilin tisu untuk ngelap misal gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk komunikasinya, tidak harus selalu bersuara atau berbahasa. Nah, itu tadi ada contoh juga untuk di pelayanan ANC. Contohnya pada waktu bidan itu mendapatkan pasien yang
mengalami komplikasi hipertensi misalnya, SOP-nya di puskesmas harus melakukan dikonsultasikan ke dokter. Ya, jadi di puskesmas kemudian bidan berkonsultasi ke dokter tentang kondisi pasien hipertensi ini, penegakan diagnosa maupun intervensi yang harus diambil. Dan itu salah satu bentuk komunikasinya. Jadi namanya rujukan internal di antara bidan dan dokter, tapi masih dalam satu area kerja, yaitu di puskesmas. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh lagi bentuk komunikasinya antar sejawat, ya Putri? Ini membaca KIK sama membacain rujukan balik dari dokter SPOG. Berarti bidannya ngerujuk, terus dokter SPOG-nya ngasih rujukan balik gitu ya? Ya, betul. Jadi dari buku KIA yang ditulis oleh SPOG atau surat rujukan balik yang dibuat oleh SPOG, di situ bidan bisa baca apa sih yang sudah diberikan oleh dokter SPOG kepada pasiennya, kemudian tindakan apa lagi yang harus dilakukan oleh bidan atau tim di puskesmas untuk asuhan pada ibu hamil setelah dirujuk dari SPOG. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau ngasih? Ya. Komunikasi laborat dan bidan. Contohnya itu mengenai laborat memberikan hasil cek darah ibu hamil kepada bidan. Kemudian laboratnya menyampaikan gitu ya hasilnya apa ke bidan, ya gitu. Jadi ada laborat, kemudian bidan saling berkomunikasi membahas tentang kondisi pasiennya, ibu hamilnya gitu ya. Itu salah satu bentuk komunikasi. Kemudian ini penerapan komunikasi sejawat pada pelayanan kesehatan. Contohnya dokter merujuk pasien ke dokter lain misalnya, kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat menyelesaikan permasalahan pasien yang kompleks. Nah ini termasuk juga delegasi tugas atau wewenang khususnya di fasilitas kesehatan yang fasilitas kesehatan rendah, kemudian di daerah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, biasanya akan sering itu terjadi yang namanya pendelegasian wewenang. Atau di fasilitas kesehatan yang jumlah tenaga kesehatannya terbatas. Jadi kayak misal di puskesmas terpencil gitu ya, cuma ada 1 dokter, ada 2 bidan, ada 1 perawat misalnya. Nah, kebetulan dokternya ini dipanggil misal ke dinas kesehatan gitu ya, harus ke dinkes, kemudian ada pasien datang dengan kondisi yang harus di-refer ke dokter, yang harus dirujuk ke dokter, tapi pada saat itu dokternya tidak ada, jadi perawat atau bidan bisa dokter bisa mendelegasikan kewenangannya kepada bidan atau perawat, tapi masih dalam pantauan dokternya gitu ya. Jadi tidak melebihi kewenangan bidan, tidak di luar kewenangan bidan seperti itu. Kemudian bidan penerapannya contohnya diskusi dengan teman sejawat, misal dengan perawat atau dengan dokter gitu ya, mendiskusikan tentang kondisi pasiennya. Kemudian menuliskan laporan atau catatan perkembangan pasien yang nanti catatan tersebut bisa dibaca oleh tenaga kesehatan lain yang membutuhkan informasi tentang pasien tersebut, karena mungkin tenaga kesehatan lain juga terlibat dalam pemberian asuhan pasien. Nah, ini kita masuk ke salah satu konsep yang masih sangat berkaitan dengan komunikasi antar teman sejawat, yaitu interprofessional collaboration. Ya. Pernah dengar nggak? Udah pernah dengar? Udah pernah baca? Interprofessional collaboration, kolaborasi antar profesi kesehatan. Sudah ya? Jadi itu bentuknya seperti apa deh? Kolaborasi itu apa? Kerjasama, ya betul. Jadi kerjasama antar profesi kesehatan. Nah di sini komunikasi ini memegang peran penting dalam kerjasama atau kolaborasi antar profesi kesehatan. Nah apa itu kolaborasi antar profesi kesehatan? Bentuk interaksi untuk bertukar pikiran, opini, dan informasi yang melibatkan 2 profesi atau lebih. Jadi ada 2 profesi atau lebih gitu ya. Mungkin kalau cuma 1 profesi dia bukan interprofesional, karena harus 2 atau lebih. Untuk menjalin kolaborasi, nah komunikasi ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh
dalam meningkatkan keselamatan pasien. Banyak sekali evidence base atau fakta ilmiah yang menangkap efektivitas kolaborasi antara profesi kesehatan dengan komunikasi yang baik itu bisa meningkatkan keselamatan pasien. Begitu juga sebaliknya, banyak fakta ilmiah yang menunjukkan komunikasi yang buruk antar tenaga kesehatan itu berdampak negatif terhadap kondisi pasien, gitu ya. Ya, atau medical error, karena kadang komunikasi yang buruk, contohnya seperti salah satu profesi mungkin ya, dokternya yang tidak mau berkomunikasi dengan bidannya, kemudian langsung ke pasiennya yang tadinya pasiennya sudah dianamnesa, kemudian ditanyain lagi oleh dokternya atau oleh perawatnya, jadi double check. Pasiennya itu sudah dalam kondisi yang membutuhkan penanganan segera, tapi karena tidak ada komunikasi yang baik antara dokter, bidan, perawat, maka terjadi double bahkan triple anamnesa gitu, yang membuat pasien tidak nyaman gitu ya. Udah ditanyain ini sama bidannya, ditanyain lagi hal yang sama oleh dokternya gitu. Atau karena saking bingungnya pasien, tadinya ditanyain bidan jawab dengan pertanyaan yang sama dijawab A, ditanyain sama dokternya lagi dijawabnya B, padahal pertanyaannya sama gitu ya. Jadi nanti dokter dan bidan saat memberikan asuhan terjadi apa tuh? Iya, perbedaan gitu ya, karena tadi pertanyaan ini tuh jawabannya A gitu, tapi enggak tadi B gitu ya. Jadi mungkin entah penegakan diagnosa atau intervensi yang diberikan bisa keliru gitu. Nah, ini penerapan komunikasi interprofesi merupakan cara atau strategi agar komunikasi menjadi komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu gimana? Yang berhasil gitu ya, mencapai tujuan komunikasi itu sendiri harus dua arah, bukan hanya satu arah. Contohnya seperti misal tadi di rumah sakit misal antara SPOG dan bidan, seharusnya ketika bidan itu berdiskusi dengan SPOG ya harus dua arah, dua-duanya memberikan statement, dua-duanya memberikan opini, memberikan argumen, memberikan pandangannya tentang kondisi pasien. Tidak bisa hanya sekedar bidan, dok ini kondisinya seperti ini gitu. Kemudian dokternya hanya sudah dicerna sendiri, kemudian nanti menyuruh perawat untuk memberikan intervensi ke pasiennya. Sementara bidannya tadi hanya melaporkan gitu. Berarti si bidan tadi hanya dapat komunikasi satu arah karena beliau cuma menyampaikan kondisi, sementara dokternya tidak memberikan feedback gitu ya terhadap kondisi itu. Misal, ada ibu hamil datang, ini sudah usia kehamilan 37 minggu, tensinya tinggi dok, ini 160/120 misal gitu ya. Terus dokternya hanya mencatat, kemudian memberikan catatan itu kepada perawat, misal mengaplikasikan ke perawat yang lain gitu untuk intervensi. Jadi si bidan itu ya udah hanya sekedar melaporkan saja, tapi dia tidak tahu gitu diagnosa atau tindakan apa yang harus diberikan oleh dokternya, kemudian yang bisa dilanjutkan oleh bidan seperti itu. Nah, ini penerapannya, contohnya bidan melakukan pengkajian data, kemudian menuliskan gitu ya di buku KIA atau rekam medis pasien, kemudian catatan tersebut akan dibaca oleh tenaga kesehatan yang lain gitu, yang sama-sama memberikan masukan. Atau pasien datang dengan kondisi gawat sehingga mitra kesehatan harus menangani pasien tersebut dengan segera. Pada saat menangani pasien dibutuhkan kerjasama antar tenaga kesehatan. Nah, seperti rujukan ke rumah sakit. Jadi rumah sakit menerima rujukan dari puskesmas atau dari bidan praktek mandiri, bidan yang membawa pasien dalam kondisi gawat maka akan diterima oleh misal SPOG gitu ya. Nah, itu terjadi komunikasi atau kerjasama dalam memberikan asuhan kepada si ibu ya, kondisi emergensi. Nah, kemudian ada karakter-karakter dalam komunikasi antar profesi kesehatan. Karakter ini diharapkan selalu ada gitu ya, atau diupayakan muncul ketika kita bekerja sama atau berinteraksi dengan profesi kesehatan lain, khususnya pada saat memberikan asuhan kepada pasien dalam konteks kita kepada ibu hamil.
Yang pertama, mampu menghormati atau respect terhadap tugas peran dan tanggung jawab profesi kesehatan yang lain. Nah, ini deh, kondisi ini kita bisa respect, kita bisa menghargai. Itu kan yang pertama harus tahu dulu ya, tahu dulu tugasnya apa, bagiannya apa, sehingga kita bisa menempatkan diri, gitu ya, menempatkan diri. Oh, bidan itu bertanggung jawab pada asuhan ibu hamil bersalin nifas yang normal, sementara SPOG menangani ibu hamil bersalin nifas yang komplikasi, gitu ya, ada komplikasi. Ketika masing-masing dari profesi kesehatan itu sadar, tahu wewenangnya, maka akan bisa menempatkan diri dan menghargai, gitu ya. Karena kalau bidan kan handle-nya yang normal, gitu ya. Ketika paham bahwa ada pembagian antara bidan dan SPOG, saya pegang normal nih, nanti SPOG yang pegang yang komplikasi, maka akan ada rasa saling membutuhkan. Karena pasien kita, ibu hamil itu kondisinya tidak bisa diprediksi. Ya, kalau dia kondisi dari hamil sampai nanti postpartum itu normal terus, maka bisa dihandle oleh bidan saja. Tapi kalau ternyata di kehamilannya atau bersalinnya atau di postpartumnya ada kondisi kegawatan, maka mau tidak mau harus dirujuk. Terlihat sekali. Nah, inilah pentingnya kita memahami konsep kolaborasi antar profesi dan kesetaraan dalam komunikasi maupun kerjasama antar profesi kesehatan. Karena tadi masing-masing profesi kesehatan itu sudah punya wewenangnya masing-masing, sudah punya keahlian masing-masing, yang tiap keahlian itu berfungsi, gitu ya, ada fungsinya sendiri-sendiri, gitu. Ada ahli gizi, ada SPOG dengan keahlian menangani kondisi komplikasi, ada bidan dengan normalitinya. Jadi kita memegang teguh bahwa setiap kondisi hamil bersalin nifas adalah fisiologis, kemudian ketika ibu dalam kondisi normal, ya itulah ranah garapnya bidan, seperti itu. Jadi sudah ada keahliannya masing-masing, dan keahlian masing-masing profesi kesehatan itu akan digunakan dan bermanfaat bagi kesejahteraan pasien, gitu ya. Jadi perlu adanya saling menghormati dan kesetaraan. Nah, itu sekilas tentang komunikasi teman sejawat atau komunikasi dalam interprofessional collaboration, kolaborasi antar profesi kesehatan. Ini hanya sekedar pemantik, jadi kalian silahkan memperdalam lagi, bisa membaca dari jurnal-jurnal, hasil penelitian maupun buku yang berkaitan dengan kolaborasi antara profesi kesehatan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kurikulum interprofessional. Gitu. Terjawab? Terjawab? Terima kasih. Ada lagi? Ya. Selain dari KKN, apakah udah ada kurikulum IT yang akan dilaksanakan di Indonesia? Nah, itu dia PR besarnya. Itu obsesi saya. Jadi salah satu obsesi, kebetulan saya juga mendalami tentang ITE, ITC. Dulu waktu S2 maupun S3 penelitian saya tentang ITC harapannya bisa diterapkan di Unimus. Sebenarnya Unimus sudah menerapkan sedikit, tapi belum sebagai konsep atau kurikulumnya dinamakan kurikulum ITC belum. Seperti KKN, ada nggak sih yang KKN-nya bareng dengan anak kesehatan yang lain? Belum ya? Kayaknya dulu ada rumor mau ada KKN bareng seperti itu. Saya kira sudah ada. Kalau kurikulumnya di Unimus belum. Padahal kita punya potensi besar untuk itu, ya kan? Kita kan ada bidan, perawat, dokter gigi, kesmas, gizi, analis, udah 7 tuh. Itu udah bagus banget untuk kita bikin konsep ITE itu. Nah, harapannya ke depan konsep ITE itu bisa diterapkan di Unimus. Kalau di Indonesia sendiri sudah ada beberapa universitas besar seperti UGM, UI, Brawijaya, Unair itu sudah menerapkan konsep ITE, gitu ya. Jadi mau pembelajaran di kelas maupun di lapangan, praktik lapangan, mereka sudah gitu barengan. Jadi dibuat kelompok-kelompok dengan tenaga kesehatan. Jadi ada satu kelas, misal ya mata kuliahnya sama, cuma ditambahin satu ITE gitu.
ditambahin satu. Jadi ada satu mata kuliah IPI, nanti dalam kelas itu ya gabungan semuanya, gabungan semua profesi kesehatan itu, entah membahas studi kasus atau belajar konsep IPI itu apa, kemudian belajar peran tugas wewenang masing-masing tenaga kesehatan, terus nanti diskusi bareng gitu ya, komunikasi itu seperti apa gitu tuh diajarkan. Jadi kalian udah terbiasa kayak sama profesi lain itu udah teman. Jadi nanti begitu terjun ke klinis, entah itu kalian buka praktek mandiri atau di puskesmas, entah itu di rumah sakit, itu udah merasa tenaga kesehatan lain itu kayak teman sendiri gitu, udah tahu oh ini aku harus kesini, ini aku harus komunikasi dengan siapa. Dan rasanya pasti beda deh ketika kita selama kuliah sudah terbiasa dengan profesi yang lain, sama kuliah tuh ya udah sendiri aja udah. Ketika kita nanti harus kerja sama bareng-bareng pada waktu kerja di klinis itu rasanya akan berbeda karena belum saling ngomong. Itu ada lagi? Kalau dimulai dari organisasi misalnya kayak di himpunan, ngajak collab himpunan kayak himpunan bukan sendiri BEM. Jadi kayak kuliah umum itu bisa banget. Jadi meskipun nggak ada kurikulum IPI, jadi kita yang inisiatif sendiri. Betul banget. Nah, saya dulu juga terlibat dalam itu deh. Jadi konsep IPI di Indonesia mulai 2010, tahun 2010. Ada Indonesia dapat dana dari World Bank, dari Bank Dunia untuk peningkatan kualitas pendidikan kesehatan di Indonesia. Kemudian diajaklah dikumpulkan 7 profesi kesehatan pada waktu itu, tapi ID gitu ya. Terus ada asosiasi pendidikannya IKIN, asosiasi institusi pendidikan kebidanan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, itu dikumpulkan pimpinan-pimpinannya, terus membuat konsep bareng bagaimana IPI di Indonesia. Kemudian mahasiswa juga dilibatkan. Kebetulan saya mewakili mahasiswa kebidanan Indonesia pada waktu itu. Kita bikin satu agreement bahwa mahasiswa itu terlibat aktif dalam peningkatan kualitas kurikulum pendidikan kesehatan, terlibat dalam evaluasi pendidikan kesehatan. Salah satunya itu tadi benar bisa terlibat lewat organisasi kemahasiswaan. Jadi kitanya yang inisiatif. Mungkin karena untuk institusi merubah kurikulum dari yang konvensional ke IPI itu bukan perkara yang mudah. Bisa tapi bukan perkara yang mudah. Jadi akan lebih mudah kalau organisasi mahasiswanya yang bergerak dulu, inisiatif dulu, itu bagus banget. Jadi kita yang memulai supaya kita, bukan saya sudah bukan mahasiswa. Jadi dulu kita nih yang memulai nih, kita yang memulai mahasiswa yang memulai yang aktif dalam ikut serta dalam peningkatan kualitas pendidikan kesehatan gitu ya, lewat organisasi mahasiswa. Itu bisa banget. Jadi kolaborasi antara organisasi hima kalau di prodi hima ya, himanya gizi, himanya leader, kemudian sama BEM, FKG, MFK gitu, bikin entah itu pengabdian masyarakat bareng atau kegiatan apa itu bersama, itu salah satu bentuk dari kolaborasi antar profesi di level pendidikan di level mahasiswa. Boleh banget kalau mau. Itu ada lagi? Sudah cukup ya? Ya. Terima kasih untuk kehadirannya, partisipasi aktifnya. Semoga apa yang kita bahas, kita diskusikan hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan sekali lagi ini hanya pemantik, silahkan kalian gali lebih dalam lagi, baca lagi. Dan ini ada reading list, jadi kalian silahkan baca paper ini untuk kita bahas diskusi pekan depan gitu ya. Cukup 2 paper, kalian analisis, kalian pahami isinya, silahkan gali lebih dalam. Mungkin dari paper yang lain juga kita akan bahas minggu depan. Itu kalau sudah jelas, mari sama-sama kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan singkat tentang mata kuliah yang saya ampuh dan penayangan video sebagai gambaran proses pembelajaran dan strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan materi pada mata kuliah yang saya ampuh. Demikian,
Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.